Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang Ustazah akan menjelaskan bab pertama yang ada di kelas 11. Bab pertama yang akan kita pelajari adalah tentang dinamika rotasi dan keseimbangan benda tegak. Nah, pada bab ini akan ada beberapa subbab yang akan kita pelajari. Namun untuk pertemuan pertama ini kita akan membahas terlebih dahulu yang pertama tentang torsi. Besaran pertama yang akan kita pelajari adalah tentang momen gaya atau torsi. Nah, besaran ini Ustazah rasa waktu di kelas 10 belum ada ketemu kan? Nah, jadi seiring bertambahnya waktu sampai di kelas 12 nanti kita akan menemukan ada lagi besaran-besaran yang baru. Nih, salah satunya adalah momen gaya atau torsi. Yang dimaksud dengan momen gaya atau torsi adalah kemampuan suatu gaya untuk dapat menyebabkan suatu benda bergerak rotasi. Benda yang bergerak rotasi itu kan benda yang berputar. Nah, benda yang berputar yang dimaksud sekarang ini bukan gerak melingkar, tapi gerak suatu benda yang lintasannya kayak lingkaran juga, cuman dia pakai poros. Kayak misalnya ketika kita mendorong atau membuka pintu. Nah, gerakan pintu tersebut dikatakan merupakan contoh salah satu dari gerak rotasi karena dia memiliki poros. Porosnya itu terletak pada engselnya. Jadi ketika suatu benda yang melakukan gerak rotasi, kita dapat menghitung momen gaya atau torsi di situ. Ini dia cara menghitung momen gaya atau torsi adalah torsi ini simbolnya sama dengan F kali R, yang mana F merupakan gaya satuannya Newton, R merupakan lengan gaya satuan meter, dan ini simbol ini merupakan simbol dari torsi. Jadi nama lain torsi itu adalah momen gaya. Jadi satuannya adalah Newton meter. Torsi ini sendiri merupakan besaran vektor. Ingat kan besaran vektor? Besaran vektor adalah besaran yang memiliki nilai dan arah. Nah, maka dari itu untuk torsi, perjanjian tanda atau arahnya adalah kalau nanti momen gaya atau torsinya itu arahnya searah jarum jam, maka torsinya nanti bertanda negatif. Tapi kalau nanti torsinya itu arahnya berlawanan jarum jam, berarti kayak ke kiri gini kan, berlawanan jarum jam, maka nanti torsinya bertanda positif. Jadi untuk torsi itu hanya ada dua tanda, bisa positif, bisa negatif. Nah, sementara kalau lengan gaya atau lengan momen yang disimbolkan sama R ini, itu pengertiannya adalah garis yang ditarik dari poros sampai memotong tegak lurus garis kerja gaya. Nah, jadi garis yang ditarik dari poros kita perpanjang sampai nanti garisnya itu memotong tegak lurus sama garis gaya. Nah, itu merupakan lengan gaya atau torsi. Maka dari itu dalam menentukan lengan gaya kita tuh harus tahu poros. Pokoknya setiap dalam membahas soal tentang momen gaya atau torsi kita harus tahu porosnya dulu di mana. Nah, perlu diingat untuk gaya yang melewati poros itu nilai torsinya sama dengan 0. Nah, jadi sampai di situ dulu materinya. Paham ya? Jadi harus tahu apa itu definisi torsi, rumusnya apa, kemudian satuannya. Yang jelas satuannya harus dalam satuan internasional. Dan ingat, dalam menentukan lengan gaya kita harus tahu dulu porosnya di mana. Jadi pokoknya kalau mau ngerjakan tentang torsi, dari soal itu lihat dulu yang mana porosnya. Oke ya? Sekarang biar lebih paham, kita coba contoh soal. Contoh soal yang pertama. Ini ada sebuah batang AB, panjang batang AB-nya itu adalah 2R. Kemudian di ujungnya, di titik B maksudnya, itu ada sebuah gaya yang arahnya ke sini ya, itu besarnya F. Pertanyaannya yang pertama adalah tentukan besar lengan gaya. Nah, seperti yang sudah bilang tadi kan kalau menentukan lengan gaya kita harus tahu poros dulu. Nah, di soal, lihat modul tadi dibilang bahwa porosnya di A. Ini dia porosnya ya, udah tahu kita porosnya. Kemudian tadi pengertiannya kan garis yang ditarik dari poros, nih dari poros ditarik dan dia nanti akan tegak lurus lengan gaya. Yang akan tegak lurus terhadap garis gaya. Garis gayanya kan ini nih. Dia boleh aja diperpanjang semakin ke bawah atau semakin ke atas nggak apa-apa. Misalnya nih saya perpanjang ke atas. Ini dia kan. Nah, sekarang kita tarik garis dari poros dari A. Gimana caranya supaya tegak lurus ini? Ingat kalau tegak lurus itu seperti huruf T kan, berarti ini misalnya kepala T-nya ya kan, siapa nih? Ini, kita tarik garis dari sini supaya tegak lurus. Berarti yang ini dia kan. Nah, berarti lengan gayanya ini.
Nih yang saya kasih warna merah. Ini dia lengan gayanya. Kemudian besar lengan gayanya dari sini ke sini berapa jaraknya? 2R kan? Nah, maka besar lengan gayanya 2R. Kemudian besar torsi. Kita udah tahu rumus torsi sama dengan F kali R. Gayanya F aja kan? Tulis F. Lengan gayanya tadi 2R kan? 2R. Maka besar torsinya F kali 2R 2FR. Arahnya gimana? Nah, arahnya ini poros. Jadi kan ini batang yang si AB nih. Jadi yang namanya poros itu dia harus diam kan, sama kayak engsel pintu. Porosnya nggak akan bergerak kan. Jadi kita tahan di poros, kemudian ada sebuah batang ditarik sama gayanya ke bawah. Coba bayangin kemana dia akan bergerak batangnya ini. Tentu akan bergerak ke bawah kan, ketarik ke bawah gitu kan. Misalnya ini porosnya ya, ditarik sama gaya ke bawah, pasti bakal kayak gini nanti kan gerakannya. Nah, kalau kita buat putarannya, kalau arahnya ke bawah gini berarti nanti dia akan berlawanan searah jarum jam. Jadi arahnya searah jarum jam. Tadi searah jarum jam itu tandanya apa? Tandanya negatif. Contoh kedua lagi ya. Nah, sekarang ada batang AB. Ini dia batang AB. Sini ada titik O, panjang batang AB-nya 2R. Coba lihat di modul tadi ya. Modul tadi dibilangnya bahwa porosnya di B. Berarti ini adalah poros. Ditanyakan lengan gaya. Nah, tadi kan kita menentukan poros tuh dari ini, menentukan lengan gaya itu dari poros kan. Pokoknya tarik garis dari poros. Gimana caranya nanti supaya garis yang kita tarik itu akan tegak lurus sama garis gaya. Nah, walaupun di sini F-nya cuma sampai sini kan, tapi boleh kita perpanjang. Sebaiknya perpanjang mendekati poros, berarti perpanjang ke kanan. Perpanjang ke kanan. Gini ya, jadi nggak usah perpanjang ke belakang, karena kan porosnya di sini, jadi perpanjang ke depan lah gitu ya. Nah, kita perpanjang, kemudian tarik garis dari poros supaya tegak lurus garis ini. Ini kayak huruf T kan, di sini kepala T-nya. Nah, ini tangkai T-nya lagi kan, supaya dia tegak lurus. Maka besar lengan gayanya gini. Nah, ini kan tegak lurus nih kan. Nah, ini dia sekarang lengan gayanya. Ini lengan gaya. Nah, pertanyaannya berapa besar lengan gaya? Nah, gunakan trigonometri. Ini kan kayak segitiga sekusiku nih kan. Nih, ditanya ini sudutnya, berarti ini depan kan? Ini samping, depan sama samping sin ya kan? Sin berapa? Sin 37, depannya siapa? Lengan gaya kan, atau R lah kita kasih simbol ya. Berarti depan per sampingnya ini, sampingnya 2R. Oh, ini R lengan gaya ya. L aja lah ya, L. Nah, berarti sin 37 0,6 sama dengan L per 2R. Kalau mau dicoret bisa ya. Ini 5. Berarti kalau kali silang 5L sama dengan 6R. L sama dengan 6 per 5R atau 1,2R. Inilah besar lengan gaya. Oh, salah saja tulisnya ya. Maksudnya ini jawabannya ini ya. Oke, apa ya? Besar torsi lagi. Tadi rumus torsi sama dengan F kali R. F-nya berapa? F-nya ini dia kan, F. Udah, tulis F. Lengan gayanya tadi ini kan 6 per 5 atau 1,2. 1,2 R. Maka besar torsi sama dengan 1,2 FR. Arahnya gimana? Coba bayangin, nih dia kan. Pokoknya poros tuh harus diam. Harus diam ini kan. Yang di sini ini harus diam nih, ini porosnya. Sekarang ada gaya yang arahnya nyamping gini. Nah, bagaimana keadaan si batang ini sekarang dengan porosnya di sini? Berarti kalau ditarik bakal muter kayak gini deh kan? Nah, gini dia. Ini dia. Berarti dia searah. Aduh, ini dia. Searah jarum jam atau tandanya negatif. Berarti di torsi ini kalau lengkapnya boleh kita tuliskan juga kayak gini. Min 1,2 FR. Tanda min menyatakan bahwa arah torsinya adalah searah jarum jam. Contoh ketiga. Ini ada batang ABC. Pada batang ini dikenai 3 buah gaya. FA yang besarnya 10 Newton, FB besarnya 20 Newton, dan FC yang besarnya 10 Newton.
Nah, dibilang pada soal bahwa jarak AB sama dengan BC, yaitu 20 cm. Pertanyaannya, berapa besar momen gaya terhadap titik C? Nah, kalau bunyi pertanyaannya terhadap titik C, berarti maksud dia tuh adalah porosnya di C. Berapa torsinya untuk poros di C? Nah, karena di sini gayanya ada 3, ya kan? Maka torsinya pun ada 3. Kita hitung satu-satu. FA, misalnya torsi A. Rumus torsi kan? FA kali RA. FA-nya 10. Nah, lengan gayanya lagi kan? Kan porosnya di sini kan? Ini poros. Nah, di sini gayanya. Ini mirip kayak contoh soal pertama tadi kan? Di sini garis gayanya, di sini porosnya. Nah, berarti kan di sini kalau kita perpanjang udah tegak lurus kan sama ini. Berarti dari sini ke sinilah sebagai RA. Jadi berapa ini ke sini? 40 cm kan? Kita ubah ke meter. 40 per 100. Maka hasilnya 4 Newton meter, ya kan? Sekalian kasih arahnya tapi. Nah, di sini arah gayanya ini porosnya, ini poros diam. Berarti kan ini batang ketika ditarik sama gaya yang arahnya ke atas, berarti bakal kayak gitu angkat nanti kan. Ini searah jarum jam kan? Kalau searah jarum jam itu tandanya negatif. Kasih tanda min sini. Gitu ya. Itu kita pindah lagi untuk torsi yang kedua. Torsi B. Berarti FB kali RB. FB-nya berapa? 20. RB-nya ini dia RB-nya. Ini kesini kan? Berapa? Itu adalah 20 cm, ya kan ini dia. Nah, ini kan tegak lurusnya 20 cm, berarti 20 per 100 sama dengan coret-coret 4 Newton meter. Kemanakah arahnya? Ini poros dia, ini batangnya ditarik ke bawah, berarti nanti batangnya akan gini kan tibanya. Apa tuh? Berlawanan, berarti tandanya positif. Ini dia, positif. Untuk torsi C, nah berarti FC kali RC. FC-nya 10, RC-nya, nah ini porosnya kan, ini porosnya, ini gayanya. Nah, ingat tadi yang ada di modul, jika gayanya itu melewati poros, maka nilai torsinya sama dengan 0. Nah, berarti yang si lengan gayanya 0, berarti ini 0. Nah, terakhir resultan torsinya harus kita tentukan. Sigma torsi sama dengan torsi A tambah torsi B tambah torsi C. Torsi A-nya min 4, torsi B-nya plus 4. Maka hasilnya 0 Newton meter. Kalau hasilnya 0 artinya batangnya tidak berrotasi. Ya. Contoh yang keempat, tapi ini contohnya nggak ada di modul ya. Nah, masih menggunakan gambar nomor 3 ini. Tapi sekarang porosnya sudah ganti, nggak di sini lagi ya. Tapi misalnya Ustazah buat porosnya di B. Nah, ini ya, ini sebagai poros sekarang untuk soal nomor 4 ya. Nah, jadi masih ada 3 torsi kan, ada torsi A, torsi B, sama torsi C. Torsi A berarti FA kali RA. FA-nya tadi 10 kan, ini 10. RA-nya gimana? Sekarang porosnya di sini kan, berarti dari sini ke sini. Ini dia dengan gayanya, yang besarnya 20. Nanti ini 20 per 100 ya. Coret, dapatnya 2 Newton meter. Arahnya gimana kalau porosnya di sini? Berarti kalau ini gini, misalnya batangnya anggaplah di sini B itu ya. Kemudian A kan arahnya ke atas, berarti nanti kan batangnya ini akan tertarik ke atas. Nah, berarti dia searah jarum jam. Kalau gitu tandanya negatif. Kalau untuk torsi B, FB kali RB. FB karena dia tepat di poros kan, ini porosnya, ini pun gayanya, maka nilai torsinya sama dengan 0. Gimana kalau torsi C? Berarti FC kali RC. FC nya ini ya, nih porosnya ini. Nah, gimana tuh cara membuat lengan gayanya dulu kan? Ini dulu lah ya,
FC kita isi FC nya 10 dengan gayanya lagi. Kembali ke gambar ya. Nah di sini dia titiknya bukan titik, di sini FC nya, di sini porosnya kan. Nah ini ada definisinya, garis yang ditarik dari poros tapi tegak lurus ini kita perpanjang aja. Nah perpanjang, tarik garis dari sini supaya tegak lurus garis ini. Itu begini dia kan. Nah berapakah dia? Masih pakai trigono. Ini yang ditanyakan. Ini sudutnya. Berarti ini ada sisi di depan. Ini sisi samping. Depan sama samping itu cos. Maka cara menghitung RC adalah apa tadi? Depan sama samping cos sin maksud saya. Sin 30, depannya tadi si RC, sampingnya 20 cm kan. Itu sin 30 setengah RC per 20. Coret, maka RC sama dengan 10 cm atau 1/10 meter. Masukin ke sini 1/10. Maka hasilnya 1. Sekalian arahnya. Ini dia poros, sekarang gini dia kan. Berarti nanti ketika ditarik, bakal searah. Kalau searah tandanya negatif. Nanti ini kasih tanda min. Maka torsi total adalah torsi A tambah torsi B tambah torsi C. Torsi A min 2 ya kan, ini dia min 2, torsi B nya 0, torsi C nya min 1, berarti min 1.